Hey, do you want to do something fun? Do you promise? Come on, this isn't just any cemetery. They're coming to get you. You know I ran track in high school, right? Halo, apa kabar semua? Kembali saya Sato dalam channel Sato Movie akan menghibur kalian semua. Sudahkah kalian mengenal channel ini? Apabila belum, mari kita segera saling perkenalan. Ya tentunya dengan salam perkenalan, subscribe, dan subscribe. Bagi kalian yang sudah mengenal channel ini, saya ucapkan terima kasih dan selalu saya doakan yang terbaik buat kalian semua. Pada video kali ini saya akan membawakan film yang bergenre drama, horor, dan juga komedi. Film ini berjudul Burying the Ex yang rilis pada tahun 2014. Film ini dibintangi oleh Alexandra Daddario, ada juga Ashley Greene, dan juga aktor Anton Yelchin. Film ini bercerita mengenai sepasang kekasih yang salah satunya meninggal karena tabrakan. Anehnya, ceweknya itu kembali bangkit dan berubah menjadi zombie. Tentu saja hal itu membuat ketakutan semua orang. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak langsung di dalam alur cerita berikut ini. Alur cerita terlihat seorang pemuda bernama Travis sedang tidur bersama dua gadis cantik dan molek. Mereka saat itu tertidur di rumah seorang pemuda bernama Max. Kemudian Max pun membangunkan mereka karena takut ketahuan pacarnya yang bernama Evelyn. Tak berselang lama kemudian datanglah Evelyn yang marah-marah karena mengetahui keberadaan mereka. Suatu hari Max memesan barang berupa pakaian anime Jepang. Tapi tak disangka-sangka barang lain pun dikirim kepadanya. Barang itu berupa sebuah patung yang diberi nama patung Jin. Kemudian Max pun menelpon pacarnya Evelyn itu untuk memintanya datang ke tempatnya. Tak berselang lama kemudian datanglah Evelyn ke rumah Max. Ternyata di sini mereka berdua ingin melakukan bercocok tanam, alias adu banteng, guys. Setelah mereka berdua bercocok tanam sebanyak 3 ronde, Max pun memberitahu kepada Evelyn bahwa dia ingin membuka sebuah toko horor yang menjual barang-barang horor. Saat itu Evelyn sangat marah sekali karena dia tidak percaya hal-hal yang berbau goib. Saat mereka berdua beradu bibir dan kecup-kecupan, mereka berdua berjanji untuk tidak terpisahkan satu sama lain. Dan ternyata janji tersebut didengarkan oleh si patung setan jin itu. Di scene berikutnya kita melihat Max dan juga Evelyn berada di apartemen baru mereka. Saat itu Max mengajak Evelyn untuk berjalan-jalan dan membeli sebuah es krim. Mereka pun masuk ke sebuah toko yang mana di sana terdapat seorang penjaga toko yang cantik sekali yang bernama Olivia. Terjadilah percakapan di antara mereka yang akhirnya membuat Evelyn menjadi cemburu. Keesokan harinya, Evelyn yang merasa bersalah berusaha meminta maaf kepada Max dengan mendekorasi apartemen barunya itu. Dengan maksud memberikan kejutan kepada Max, saat itu Max yang kembali ke rumahnya malah dibuat kesal oleh dekorasi yang dibuat Evelyn. Dan mereka pun berantem satu sama lain. Aduh. Max, please, they weren't even in English. Home too. I know, Evelyn, I know, but we have to...
Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, datanglah Max ke rumah sahabatnya Travis. Max di sini bercerita kepadanya perihal ketidakcocokannya dengan Evelyn. Max pun curhat kepadanya bahwa dia ingin sekali memutuskan hubungannya dengan Evelyn. Suatu hari Max memutuskan untuk menyatakan putus kepada Evelyn dan mereka berdua membuat janjian di sebuah taman. Saat mereka berdua akan bertemu, Evelyn pun menyeberang jalan dengan cepatnya. Saat itu tiba-tiba saja datanglah sebuah kendaraan dari arah berlawanan dan tiba-tiba saja menabrak Evelyn hingga tewas. Di detik-detik akhir hayatnya, Evelyn selalu berjanji tidak mau meninggalkan si Max. Kemudian datanglah hari pemakamannya yang dihadiri oleh banyak orang dan juga Travis temannya. Hari-hari buruk dilewati Max setelah kejadian itu. Travis yang mengetahuinya memintanya untuk dapat menghibur dirinya sendiri. Travis meminta Max untuk nonton film sebagai hiburan. Maka pergilah Max ke bioskop sendirian. Tak berselang lama kemudian, dia bertemu dengan Olivia di sana. Mereka berdua pun bercerita ngalor ngidul dan curhat satu sama lain. Olivia saat itu sedang putus dengan pacarnya. Wah, inilah kesempatan Max untuk mendekatinya. Mereka berdua bercakap-cakap sambil berjalan-jalan di sebuah kuburan. Ya, pilihan mereka sangat tepat sekali karena kuburan sangat sepi dan bisa beradu banteng di sana, pikiran mereka. Entah tahu atau tidak, Max yang saat itu berjalan berdua bersama Olivia ternyata sedang melewati kuburan mantan pacarnya si Evelyn. Mereka pun berdua menjauhi kuburan dan menuju ke rumah Max. Saat itu terdengar gemuruh tanah, seolah-olah kuburan itu bergetar dan akan muncul seorang dari bawah tanah. Dan ternyata benar sekali, di situ Evelyn bangkit menjadi zombie. Di scene lainnya kita melihat Max dan Olivia sedang beradu congor asik-asik malam itu. Masuklah Max ke rumahnya dan terdengarlah pintu diketuk seseorang. Max pun membukanya dan terkejutlah Max saat melihat si zombie Evelyn. Zombie Evelyn yang saat itu kangen sekali dengan Max memintanya untuk bercocok tanam saat itu juga. Aduh, gendeng. Tentu saja saat itu Max yang masih belum percaya akan hal ini meminta waktu kepada si zombie dan memintanya untuk mandi terlebih dahulu. Max terus dan selalu mencari cara untuk menghindari si zombie. Sampai suatu ketika dia dibikin panik melihat si zombie jatuh terpleset hingga kepalanya patah. Si zombie itu pun bangkit dan bangun kembali dan terus memintanya untuk bercocok tanam. Tapi sebelum bercocok tanam, tiba-tiba saja si zombie muntah dan muncrat ke muka si Max yang menyebabkan si Max pingsan. Keesokan paginya bangunlah Max dan terkejut setengah modar melihat si zombie berada di sampingnya. Dia pun bertanya kepada si zombie, apakah kita sudah beradu banteng, katanya. Dan jawab si zombie, tentu saja belum karena kamu pingsan tadi malam. Si zombie yang sangean dan juga mudah sekali terangsang, pagi itu juga mengajaknya untuk bercocok tanam. Kembali kali ini Max dapat menghindarinya. Max pun melarikan diri ke tokonya. Saat itu dia segera menelpon Travis dan menceritakan semua hal yang terjadi. I got a scorching hot day tonight with the center apartment right now. Max. She's back, she's dead, and she thinks we're...
Kemudian Max mencari cara bagaimana cara untuk membunuh si zombie. Dia pun membuka buku-bukunya dan menemukan beberapa cara untuk mengatasinya. Salah satu caranya yaitu meracik bawang putih dicampur dengan garam dan kemudian ditabur ke muka si zombie. Max pun tidak mau membuang-buang waktu dan sesegera mungkin meracik bumbu-bumbunya itu dengan cermat dan dengan teliti. Saat dia sedang meracik bumbunya itu, jantungnya hampir copot karena tiba-tiba muncul si zombie dari arah sampingnya. Max langsung dengan refleks menebar semua ramuan ke muka si zombie. Alih-alih mati, si zombie malah ketawa cekakaan. Aduh. I thought I was gonna sneeze. Just a new recipe I wanted to try. Si zombie mengatakan kepada Max ingin membunuhnya agar dia dapat hidup selamanya bersama-sama dengannya. Tentu saja Max tidak mau, dan kali ini dia berhasil kembali mengulur waktu dengan mengajaknya berdansa ke sebuah klub malam. Di klub malam ini, Max menyusun rencana untuk membunuhnya dengan meracun minumannya. Dan apa yang terjadi? Si zombie malah ketawa ketiwi minta tambah minumannya. Gendeng. Careful, this stuff will kill you. Your funeral. Singkat cerita, si zombie pun teler dan dibawa ke rumah Max. Setibanya di rumah Max, datanglah si Travis dengan pacar kencannya. Dia pun terkejut setengah modar melihat si zombie hidup kembali. No, but necro, bro. She's not dead, Trap. Di scene selanjutnya, Max bercakap-cakap dengan Olivia. Tidak lama kemudian datanglah telepon dari si zombie. Si zombie mengatakan I love you kepadanya dan memintanya mengatakan kembali kepadanya. Tentu saja hal itu membuat Olivia marah saat mendengar si Max mengatakan hal tersebut. Si Olivia mengatakan kepada Max ingin mengajaknya bertemu di sebuah acara kemudian hari. Apabila dia tidak datang, maka hubungan kita harus putus, katanya. Boss is, No, Okay. you don't have to explain anything. her. She won't get out of my life. You know, it was nice to know you. Kali ini Max dan Travis menyusun rencana untuk membunuh si zombie. Ide mereka kali ini menggunakan pedang dan berencana memenggal kepalanya saat dia tidur. Hari pertama percobaan pembunuhan gagal karena Max tidak tega melakukannya. Karena merasa kasihan, Travis pun berjanji akan melakukannya demi si Max. Sup, killer? That was. Where's the blood? Where's the gore? I am. Dan datanglah Travis ke apartemen si zombie. Travis berpura-pura mengambil DVD-nya yang tertinggal di tempat si Max. Kemudian masuklah Travis dan berbincang-bincang sejenak dengan si zombie. Di scene lainnya, Max ternyata memenuhi janjinya untuk bertemu dengan Olivia di sebuah tempat untuk nonton film bersama. Zombie movie surrounded by a bunch of dead people. Scene kembali ke semula di mana Travis ingin membunuh Evelyn saat itu. Evelyn pun tiba-tiba jadi terangsang pingin makan otak orang setelah melihat film yang dia lihat. Dan seketika itu pula tiba-tiba I just got the strangest craving. mereka semuanya bergelut satu sama lain. Yang satu bergelut bercocok tanam, yang satunya lagi bergelut saling makan-memakan. Better not go straight to my thighs. Keesokan paginya tibalah Max untuk mengecek kondisi Travis. Max yang merasa khawatir saat itu ternyata melihat jasad Travis sudah tak bernyawa. Si zombie mengakui perbuatannya. Bahkan dia meminta Max
untuk bersamanya selalu dan ingin membunuhnya saat itu pula. Did I miss anything? Clean up. Who ate my brother? Untuk terakhir kalinya, Max dapat menghindari dan merayu si zombie untuk membuatkan air hangat di kamar mandinya. Kemudian Max segera menelpon polisi dan menceritakan semuanya kepadanya. Akan tetapi sang polisi malah memutus telepon tersebut. Bear with me because this is gonna sound really like she's gonna eat me. Maka berlarilah Max sekencang-kencangnya keluar dari rumah itu dan mencari bantuan di kantor polisi terdekat. Tibanya di sana, dia menemukan seorang polisi yang tua rentan dan hampir mati. Karena merasa ditipu oleh Max, marahlah si zombie. Ditambah lagi dia melihat SMS Olivia kepada si Max. Maka bumi pun bergoncang. Dengan amarah yang memuncak, si zombie datang menghajar dan menculik Olivia. Max yang mendengar kabar dari radio kepolisian pun lari untuk menyelamatkan Olivia. Akan tetapi sesampainya di sana, dia sudah tidak menemukan mereka semua. How you pulling my pickles, sonny boy? Preferably with officers that shoot really, really well. Dugaan Max pun benar, dia pun lari ke arah apartemen yang baru. Max melihat Olivia diikat dan ditawan oleh si zombie. Max berusaha merayu si zombie untuk melepaskan si Olivia. Akan tetapi si zombie bersikukuh tidak mau melepaskannya. Di sini Olivia baru tahu itu adalah Evelyn, mantan pacar si Max yang sudah meninggal kapan hari. Terjadilah pertarungan dan peperangan di antara mereka bertiga. Olivia yang saat itu menjambak rambut si Evelyn, tiba-tiba sangatlah terkejut dia saat melihat rambutnya rontok, berantakan, dan bau amis. Setelah menghadapi pertarungan 12 ronde, mereka berdua pun kalah di hadapan si zombie dan dalam keadaan tertekan hampir mati. Saat si zombie akan membunuh mereka berdua, tiba-tiba dari arah belakang ya, ternyata Travis bangkit kembali menjadi zombie dan membantu mereka semua. Mereka berdua akhirnya mengubur jasad si Evelyn kembali ke asalnya. Di akhir cerita, Max pun mempunyai sebuah toko yang berdekatan dengan toko si Olivia. Dan mereka berdua pun akhirnya bertunangan dan menikah. Ya teman-teman, itulah akhir alur cerita film yang berjudul Burying the Ex. Gimana menurut kalian? Menurut saya ini sangat bagus sekali, kocak, menegangkan, dan juga sedikit horor. Para satokurmania dan para pemula, jangan lupa untuk tombol subscribe, dan subscribe agar kalian dapat menikmati video-video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua. Jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa lagi.